Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapani, Sapa Alumni. Kali ini kita kedatangan tamu alumni, salah satu siswi berbakat dulu dari SDN Gembeng. Mungkin bisa diperkenalkan dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Firza Safitri, yang saya akrab dipanggil Firza. Firza Safitri. Iya. Untuk nama panggilannya sendiri? Saya sering dipanggil Iza atau enggak Firza sebenarnya. Oh, jadi ada dua panggilan, Iya. Firza dan Iza. Dan perlu diketahui Firza ini dulu salah satu murid Bu Yaya, benar begitu Firza? Iya, salah satu muridnya Bu Yaya. Nah, Bu Yaya sekarang alhamdulillah sudah purna tugas. Dan untuk kegiatannya sendiri setelah lulus dari SDN Gembeng 1, apa Firza sekarang? Jadi saya setelah lulus dari SDN Gembeng 1 kan saya lanjut ke SMPN 1 Bangil. Jadi di situ saya juga belajar banyak pengalaman di sana, dari belajar teori hingga praktek, dan juga saya juga sibuk dengan ekstra saya sendiri. Oh, ekstra. Kalau boleh tahu kira-kira sekarang ekstra yang diikuti sendiri di SMPN 1? Jadi sebenarnya saya tuh mengikuti banyak ekstra, dari literasi, majalah sekolah, English Club, volley, sama juga paskib. Tapi saya lebih fokus ke paskib sekarang. Oh, alhamdulillah. Berarti ada peningkatan mungkin ya? Ya. Dari yang dulu SD mungkin ekstranya hanya beberapa, sekarang di SMP banyak mengikuti. Ini bisa jadi contoh teman-teman. Artinya Firza ini walaupun dia punya prestasi, dia tetap ingin mengembangkan prestasinya. Terus kenapa kok Firza ikut paskib untuk mendalami sendiri paskib tersebut? Jadi pada waktu itu kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 4 kan sempat waktu Agustus tuh ada gerak jalan. Oh iya, gerak jalan. Jadi pada saat waktu itu saya juga tertarik sebenarnya. Jadi saya tetap lanjut ke SMP itu, terus ada promosi dari kayak demo ekstra. Demo ekstranya itu ada paskib. Nah, di situ saya mulai tertarik dan saya juga masuk di sana. Jadi awalnya tertarik gitu ya? Iya, tertarik. Tertarik karena dulu pernah ikut lomba baris berbaris, ingin mendalaminya di waktu SMP. Iya, Bukan benar. begitu Firza ya? Iya, benar. Terus kegiatannya, ini kan kita tahu tadi Firza lulus dari SD lanjut ke SMP. Selain kegiatan yang diikuti Firza saat ini di luar jam sekolah, artinya Oh, di luar jam sekolah, saya lebih sering itu kalau di luar jam sekolah tentunya saya juga bermain sama teman-teman juga kan, karena ya biar akrab juga, dari di organisasi, terus juga yang dari teman sekelas ataupun juga teman program, karena saya mengikuti program. Jadi di mana saya pulangnya juga sore, terus saya juga ikutin latihan atau ekstra hingga pulangnya itu sekitar jam 5 atau setengah 6-an. Jadi saya juga lebih mengeluarkan banyak waktu di sekolah sebenarnya. Jadi saya kalau ingin bermain di luar jam sekolah itu biasanya pada waktu weekend, Jumat, Sabtu, atau enggak Minggu. oh jadi memang banyak waktu yang tersita untuk jam-jam ekstra di sekolah khususnya ya. Iya. Mungkin itu kegiatan positif semua yang ikut Iya. Firza ya. Kalau boleh tahu tadi Firza sempat menyinggung organisasi. Iya. Organisasi apa di luar jam sekolah? Paskib tentunya. Oh, masih Ya, berkaitan dengan paskib. Jadi paskib itu bukan kayak yang saya waktu ikutin ya. Saya dulu juga kiranya cuma baris berbaris saja, tapi ternyata di situ juga ada organisasi seperti ketua, wakil, dan masih banyak sekbid lainnya. Oh, mungkin kalau Ya. apa namanya? Kalau kita membahasakan tuh secara struktural Ya, lah. secara struktural. Struktural. Kalau boleh tahu Firza sendiri di organisasi strukturalnya Iya. bertindak sebagai apa? Alhamdulillah saya sebagai ketuanya di sana. Wah, ini keren teman-teman ya. Iya. Mungkin di samping Firza ini sebagai siswa yang berbakat dulunya, sekarang dia mendalami leadership, mungkin seperti itu ya. Iya. Leadership kepemimpinan. Terus kira-kira gimana suka dukanya kalau boleh tahu ini ya? Oh, Suka dukanya menjadi ketua, mungkin kan ada anggota yang susah diatur. Jadi kalau jadi ketua tuh sebenarnya lebih memiliki tanggung jawab yang besar saja sebenarnya. Dan juga pasti kalau di organisasi kan pasti ada masalah, dan juga harus membuat event juga. Apalagi harus mengendalikan emosi dari 20 anggota tersebut kan sangat susah.
Jadi apalagi yang memiliki sifat yang egois, sifat yang tidak suka mengalah, pemarah itu juga susah mengaturnya. Apalagi kita pasti akan sering mengadakan rapat, jadi sangat menyita waktu. Jadi itu sebenarnya suka dukanya. Tapi kalau sukanya itu, jadi kita bisa mendalami dari suatu personalitinya seseorang. Jadi kayak, oh ternyata karakternya dia itu pemarah, jadi kita bisa mengendalikannya itu seperti apa. Terus kita juga bisa seperti kayak membuat memori tersendiri. Jadi kita lebih menyita waktunya tuh kan di sekolah. Jadi kita tuh kayak ternyata, oh ternyata di tempat ini loh kita pernah rapat sampai berantem gini. Oh ternyata di sini kita pernah latihan. Oh di sini tuh sempat kita apa itu buat makan bareng. Jadi itu yang bikin suka dukanya di organisasi. Intinya banyak pengalaman lah istilahnya Iya, ya. banyak pengalaman. Di samping jadi ketua itu juga harus memahami sifat anggota. Iya, tentunya. Ada tentunya anggota yang pemarah, yang susah diatur, Iya, susah diatur. atau yang egois. Iya. Jadi ini apa termasuk tugas lebihnya seorang ketua. Terus kira-kira ini kan tadi Firza sudah cerita tentang paskib dan sebagainya ya. Mungkin apa dulu yang dirasakan Firza ketika pernah sekolah di SDN Gembong 1? Tentunya banyak pengalaman juga yang saya ambil dari lomba. Terus juga banyak memori sama teman-teman saya yang waktu main bersama saat hujan-hujan. Terus kalau guru tidak ada, kita main sampai ada guru yang datang akhirnya menggantikan tugasnya. Terus ada itu juga waktu pondok Ramadan, kan kita sempat salat tarawih bareng. Itu juga pasti kita juga pernah kayak ya bikin memori bareng lah di sana. Berarti banyak kesan lah. Kalau dibicarakan dalam waktu singkat mungkin susah ya. Ya susah. Karena kadang perasaan itu susah diungkapkan dengan kata. Hanya bisa dirasakan, sendiri. dalam perasaan manusia sendiri. Nah, mungkin ini banyak teman-teman nih. Apa sih tipsnya Firza dulu kok bisa jadi siswa prestasi? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ini harus kayak gini kalau mau jadi anak yang prestasi. Gimana Firza? Kalau dari Firza sendiri menurut Firza? Kalau menurut saya ya, saya dulu di SDN Gembong 1 saya ngikutin lomba menggambarkan. Jadi waktu pertama kali lomba tentunya saya juga nggak langsung menang. Jadi saya dulu juga sempat minder karena ya lawannya itu lebih bagus ataupun gimana. Tapi saya dikasih tahu sama guru ekstra saya, udah gak usah minder, masih banyak next event, next lomba yang akan kita ikuti juga kan. Jadinya kita juga kayak, oh ternyata di samping kegagalan kita juga perlu proses sebenarnya. Kalau kita cuma meratapi kegagalan itu juga kayak, oh kalau gini-gini aja ya juga stuck, kita nggak bisa kayak langsung mendalami peran kita sebagai di ekstra tersebut, apalagi kalau menggambar dan anything that. Dan kita juga harus kayak, wah ternyata kita juga butuh proses. Jadi itu yang sebenarnya yang harus dirasakan saat ketika ingin mengikuti lomba. Proses ya intinya ya. Proses. Ini mungkin apa namanya? Teman-teman harus tahu juga. Seperti pesan dari Firza tadi, jangan pernah putus asa. Iya, jangan pernah putus kalau dalam asa. setiap kegagalan, karena putus asa itu tidak bisa mendatangkan suatu keberhasilan. Keberhasilan membutuhkan proses juga. Ya mungkin ini terakhir closing statementnya dari Firza. Pesan dulu lah. Pesan dulu. Singkat pada jelas. Pesan untuk teman-teman adik Firza ini yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau mau jadi sesukses Firza saat ini. Nah. Terus semangat belajar walaupun di akademik atau non akademik dan terus berproses. Itu ya. Terus belajar. Apalagi tadi? Di akademik maupun non akademik. Dan juga terus berproses. Wah, ini kata-kata simple tapi mengandung banyak makna. Berproses. Tidak ada keberhasilan yang selalu instan. Mungkin itu teman-teman ya. Dari kami selaku pembawa acara, dan terima kasih waktunya Firza ya. Sudah disempatkan untuk datang ke SD ini guna sharing pengalaman ke teman-teman. Jadi hal yang bisa kita tarik kesimpulan, walaupun kita sudah sukses di SD, terus berkarya di waktu SMP dan ikuti banyak kegiatan. Ya,
baik kegiatan akademik ataupun non akademik. Dan jangan pernah berputus asa dalam setiap kegagalan, karena keberhasilan itu harus melalui sebuah proses. Tidak ada keberhasilan yang instan. Ya, itu statement yang baik sekali. Dan terima kasih Firza ya. Sebelumnya kami ucapkan dan mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah selaku kami pembawa acara dan juga para pendengar setia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.